Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Perkembangan Riban Fida. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru, pengurus dan juga kepala madrasah MTS MA Al-Quran Riban Fida. Yang saya sayangi dan saya cintai, kedua orang tua saya yang di rumah dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sirama Aulia, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Laraiban Fida. Untuk presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang bilangan berpangkat. Nah teman-teman, jadi bilangan berpangkat ini adalah salah satu materi di kelas 8. Apa itu bilangan berpangkat? Nah, jadi bilangan berpangkat yaitu bilangan yang dikalikan sebanyak pangkatnya tersebut. Contohnya itu kita simbolkan dengan huruf, yaitu A pangkat N, maka A-nya itu sebagai angkanya atau yang disebut dengan basis atau angka pokok, dan N itu disebut dengan eksponen atau angka yang dipangkatkan. Contoh dari bilangan berpangkat yaitu seperti dalam kurung negatif 7 terus ditutup kurung lagi 2, itu artinya bagaimana? Maka artinya itu negatif 7 dikali negatif 7 sama dengan 49. Lalu ada juga negatif 7 pangkat 2, itu artinya adalah negatif terus di dalam kurung itu 7 dikali 7, jadi negatifnya itu milik dua-duanya. Contohnya seperti ini. Maka hasilnya itu negatif 49. Selanjutnya ada juga sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu sifat-sifatnya terbagi menjadi 7. Yang pertama ada perkalian yang basisnya itu sama. Contohnya rumusnya itu A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka cara mengerjakannya itu A pangkat M ditambah N. Jadi kalau hurufnya sama, contohnya 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 6, itu duanya itu tetap, yang dioperasikan itu hanya pangkatnya, yaitu dengan cara ditambah. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 9. Sedangkan ada juga itu pembagian perpangkatan, yaitu contohnya seperti 11 pangkat 5 dibagi 11 pangkat 2, maka yang dioperasikan itu juga hanya pangkatnya saja, yaitu dengan cara dikurangi. Contohnya seperti 11 pangkat 5 dikurangi 2, maka hasilnya jadi 11 pangkat 3. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu ada perpangkatan di dalam pangkat. Nah, apa sih perpangkatan di dalam pangkat? Maksudnya bagaimana? Jadi perpangkatannya itu berada di dalam pangkat. Contohnya di dalam kurung tuh ada pangkat, terus di luarnya tuh ada pangkatnya lagi. Maka caranya itu tinggal dikalikan antara pangkat yang di dalam sama yang di luar. Contohnya seperti 8 pangkat 2 dalam kurung 3, maka hasilnya itu 8 pangkat 2 dikali 3, maka menjadi 8 pangkat 6. Selanjutnya sifat perpangkatan atau bilangan pangkat yang keempat yaitu perpangkatan dalam perkalian. Maksudnya itu ada angka yang di dalam kurung, lalu pangkatnya itu di luar. Maka cara mengerjakannya yaitu tinggal dikerjakan normal. Jadi pangkatnya itu milik keduanya. Contohnya 5 dalam kurung 5 kali 7 dalam kurung pangkat 2, maka itu maksudnya adalah 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Oke, lanjut sifat perpangkatan pada yang kelima yaitu ada pangkat 0. Nah, teman-teman, pangkat 0 ini adalah pangkat yang sangat mudah sekali untuk kita pahami, karena setiap bilangan apapun itu, berapapun itu, maupun itu negatif atau positif, jika dia memiliki pangkat 0 maka hasilnya itu 1. Contohnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 0. Jika hasilnya sudah seperti ini, maka jawabannya itu 1. Contoh lain seperti negatif 1000 pangkat 0, maka itu juga dianggap 1. Selanjutnya sifat perpangkatan yang ke-6, ini ada pangkat negatif. Pangkat negatif itu contohnya seperti 13 negatif 6, maka
ya kita tuh mengoperasikannya bisa dikasih per atau dikasih angka 1 biar atau dirubah ke pecahan biar dia tuh nggak jadi negatif lagi. Contohnya seperti ini. Dan sifat perpangkatan yang keempat yaitu ada pecahan berpangkat. Pecahan berpangkat ini terbagi menjadi dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau positif, contohnya seperti dalam kurung A per B dipangkatkan dengan M, maka itu maksudnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Sedangkan kalau ini pecahannya itu negatif, contohnya A per B dipangkatkan negatif M, maka hasilnya itu tetap jadi pecahan, bedanya pembilang dan penyebutnya itu dibalik. Jadi B pangkat M per A pangkat M, contohnya seperti ini. Oke, sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak salah kata dan kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.